pakai masker. Bukan begini juga, tapi seperti ini. Masker kain boleh dicuci dengan sabun untuk dipakai ulang. Masker kertas hanya boleh dipakai sekali saja. Pakai masker dengan benar. Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir selama 20 detik. 20 detik. Atau pakai cairan pembersih jika keluar rumah. Cuci tangan dengan benar. Jika berada di luar rumah, jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain. Jaga jarak dengan benar. Lindungi dirimu Dan orang lain. Dan bantu hentikan penyebaran COVID-19. Halo, selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan kakak. Adik-adik, untuk memulai ibadah kita jangan lupa ya, disiapkan Alkitabnya, kidung ceria, dan juga persembahan. Nah, untuk memulai ibadah kita pada hari ini, kakak undang adik-adik berdiri, kita mau nyanyikan lagu Bertambah-tambah dalamnya. Adik-adik bernyanyinya dengan semangat ya. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya, oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kebaikan Engkau kami boleh bangun pagi hari ini ya Tuhan dengan baik. Sebentar kami ingin memulai ibadah kami ya Tuhan, kami juga ingin mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami agar menjadi anak yang baik dan dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang waktunya kita untuk membaca Alkitab. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Hosea 1 ayat 1 sampai 9. Kakak undang adik-adik untuk berdiri. Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Biri pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Yizriel kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi, maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yizriel, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yizriel." Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Lo-ruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel, dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda." Sesudah menyapih Lo-ruhama, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki.
Lalu berfirmanlah ia, berilah nama Lo-ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku, dan aku ini bukanlah Allahmu. Adik-adik, sekarang kakak mau nanya dulu nih, adik-adik di sini yang punya sahabat. Kakak yakin pasti adik-adik di sini punya sahabat semua ya. Sahabat yang selalu menemani adik, selalu berbagi cerita dengan adik saat susah maupun senang. Tapi bagaimana rasanya adik-adik jika sahabat adik-adik meninggalkan kalian? Pasti sedih ya, tidak tahu kenapa-napa tiba-tiba mereka meninggalkan kalian, tidak mau menjadi sahabat kalian lagi. Itu juga adik-adik yang dirasakan Tuhan pada firman hari ini. Dalam cerita firman Tuhan pada hari ini, Tuhan Allah sangat sedih karena bangsa Israel melupakan mereka. Tuhan Allah sudah memelihara bangsa Israel, Tuhan Allah sudah mencukupkan kebutuhan bangsa Israel. Namun, apa yang dilakukan bangsa Israel adik-adik? Semenjak Raja Yerobeam memimpin bangsa Israel menjadi bangsa yang makmur dan berhasil. Pada masa itu juga penuh dengan kemewahan dan kemakmuran adik-adik. Namun setelah Raja Yerobeam meninggal dunia, bangsa Israel mengalami kekacauan, pembunuhan, kerusuhan, dan huru-hara di Israel adik-adik. Nah, alih-alih hidup setia kepada Tuhan, tapi bangsa Israel malah melupakan Tuhan. Bangsa Israel malah mengkhianati Tuhan dan menyembah kepada berhala dan ilah-ilah lain adik-adik. Untuk itu adik-adik, Tuhan Allah mengutus Nabi Hosea. Tuhan Allah mengutus Nabi Hosea untuk memperingatkan bangsa Israel agar berbalik ke Tuhan, berbalik ke jalan yang benar. Adik-adik, ternyata melalui kata-kata saja tidak cukup untuk memulihkan bangsa Israel. Akhirnya, Tuhan Allah memerintahkan Hosea untuk mengawini Gomer. Lalu, lewat perkawinannya dengan Gomer, Hosea mendapatkan 3 orang anak adik-adik. Yang pertama bernama Yizril, yang kedua bernama Lo-ruhama, yang ketiga bernama Lo-ami. Nah, arti dari nama anak-anak Hosea yang pertama, Yizril, yang berarti Allah menabur atau Allah menyebar. Lalu arti dari anak Lo-ruhama yaitu tidak ada belas kasihan. Sedangkan arti nama dari Lo-ami adalah bukan umatku. Nah, adik-adik, nama-nama mereka ini memiliki arti yang tidak baik loh adik-adik. Semua itu juga mau dipakai Tuhan untuk memperingatkan bangsa Israel bahwa hati Tuhan sangat hancur dan sedih saat melihat umat Israel tidak setia lagi kepada Tuhan. Umat Israel melupakan Tuhan, umat Israel malah menyembah berhala. Nah, adik-adik, karena itu adik-adik, dalam Hari Pendidikan Nasional yang jatuh tepat pada hari ini, adik-adik dididik untuk dapat mengambil dan memutuskan sikap yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Adik-adik harus bersyukur karena diperlengkapi tidak hanya melalui pengajaran adik-adik di sekolah, tapi juga melalui pengajaran firman Tuhan yang adik-adik dapat dari IHMPA. Adik-adik, karena itu adik-adik diajak untuk tidak meniru sikap bangsa Israel ya adik-adik, sikap yang tidak setia dan melupakan Tuhan. Sebaliknya, adik-adik harus berani menyatakan komitmen adik-adik untuk mau hidup menjadi anak Tuhan yang setia. Mulai dari setia mengikuti ibadah walaupun secara online atau tatap muka. Terus adik-adik juga setia berdoa kepada Tuhan saat adik-adik senang maupun susah. Adik-adik juga setia mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan juga dalam kehidupan adik-adik. Nah, adik-adik percaya deh, kalau adik-adik melakukannya dengan hati yang sukacita, pasti Tuhan Yesus akan selalu menyatakan belas kasih-Nya, penyertaannya, dan kesetiaannya kepada adik-adik dan keluarga. Sekian firman Tuhan pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang waktunya kita untuk merespon firman Tuhan yang telah kita dengar tadi bersama-sama.
Kita mari bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 23, Anak-anak Puji Nama Allah. Kita nyanyi bait yang pertama dan kedua. Nanti baitnya yang kedua, kata-kata puji diganti taat ya adik-adik. Baik adik-adik, sekarang kita akan merespon firman Tuhan yang sudah kita dengar dengan bersama-sama menyanyi dari Kidung Ceria nomor 23, Anak-anak Puji Nama Allah. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak taat pada Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak taat pada Allah, agunglah kasih-Nya. Adik-adik, sekarang kita memberikan persembahan ya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Adik-adik, sekarang waktunya kita untuk berdoa persembahan sekaligus doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman yang telah kami dengar tadi dapat bermanfaat bagi kami. Tuhan, kami juga telah memberikan persembahan. Kiranya persembahan yang telah kami berikan dapat berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami ingin berdoa juga untuk bangsa dan negara kami yang sekarang ada pandemi virus COVID-19 ya Tuhan. Kiranya pandemi ini segera berakhir ya Tuhan dari bangsa kami, dan kami dapat menjalani kehidupan seperti biasa lagi. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk teman-teman kami yang sakit. Kiranya Tuhan mau menyembuhkan mereka melalui makan makanan dan obat-obatan yang mereka konsumsi. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk teman kami yang berulang tahun. Kiranya Tuhan selalu memberkati kehidupan mereka. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk gereja kami ya Tuhan, GPIB Pengharapan Cibinong. Kiranya semua program kerja yang akan dilaksanakan di gereja kami dapat terlaksana dengan baik dan seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan Yesus, doa yang tidak sempurna ini kami alaskan kepada satu nama saja, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, untuk menutup ibadah kita pada hari ini, kakak undang adik-adik berdiri. Kita bersama-sama menyanyikan lagu Aku Anak Terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku
yang Tuhan pinta. Aku anak terang, aku tak suka berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan pinta. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Nah, adik-adik, sekarang kita sudah tiba di ujung ibadah pada hari ini. Mari kakak ajak adik-adik untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Tuhan, kami juga telah mendengarkan firman-Mu, kiranya kami dapat menjadi anak yang setia ya Tuhan, untuk selalu mendengar semua perintah Tuhan Yesus. Tuhan, sekarang kami ingin melanjutkan aktivitas kami masing-masing, kiranya Tuhan mau memberkati dan memimpin kami, agar kehendak-Mu lah yang jadi buat hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Adik-adik, ibadah sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.